Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian berdoa dulu ya, dipimpin oleh KM Mangga Ridwan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu absen dulu ya. Yang pertama Aditya Ramdhani. Ada Ani, Dir, Cantika, Dea Rahmadani, Dimas Ferdi Septian, hadir. Fadli Padilla, Vina Maraini, hadir semua ya? Ya. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari materi barisan aritmetika. Sebelum ke materi, Ibu ingin tahu dulu materi dasar sebelumnya itu pola bilangan. Ada yang tahu tentang pola bilangan? Waktu SMP pernah belajar? Pernah. Apa itu pola bilangan? Contohnya seperti apa? Cum. Bu, pola bilangan ganjil Ya. 1, 3, 5, dan 7. Dan seterusnya. Ya. Ya. Ada yang lain? Bu, Ya, Isya? Terus ada pola bilangan genap Ya. seperti 2, 4, 6, dan 8, dan seterusnya. Ya, betul. Nah, sekarang kita lihat dulu. Pola bilangan. Amati gambar berikut dan tentukan polanya. Nah, di sini ada 5 pola. Nah, yang pertama, pola 1. Ada berapa bintang? 2. Pola 2? 4. Pola 3-nya? 6. Pola 4? 8. Nah, kira-kira pola kelima itu berapa? 10 bintang. Nah, paham ya? Nah, sini berarti kalian sudah paham. Kemudian sekarang ada manfaat dan tujuan pembelajaran. Nah, dengan mempelajari barisan aritmetika, peserta didik diharapkan dapat mengaplikasikan materi tersebut pada kehidupan sehari-hari seperti menghitung pertumbuhan penduduk, menentukan besar cicilan atau angsuran pinjaman, kemudian bisa menentukan perkiraan produksi sabun cuci di sekolah, Patriot Mat. Kalian tahu kan? Ya. Nah, itu ya, jadi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus, sekarang tujuannya. Tujuan pembelajaran materi barisan aritmetika itu melalui pembelajaran problem based learning atau PBL dengan pendekatan kontekstual serta kegiatan diskusi tanya jawab dengan berbantuan slide aplikasi Canva. Peserta didik dapat menyusun serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetika dengan sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, dan bernalar kritis. Nah, sekarang kita lihat video animasi berikut ini ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Jose Abdallah. Di sini kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Ada yang tahu? Mari kita bahas bersama-sama. Ada seorang anak yang bernama Ali. Ia sangat menyukai bercocok tanam. Di suatu hari, Ali mulai menanam pohon dan dirawatnya dengan baik. Setiap hari,
Ali selalu menyirami dan memberi pupuk kepada tanamannya. Sehingga setiap minggu Ali selalu mengamati tinggi perkembangan dari tanamannya. Pada minggu pertama, tanaman tersebut tumbuh dan memiliki tinggi 3 cm. Untuk minggu yang kedua, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 8 cm. Karena tumbuh subur, pada minggu ketiga tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 13 cm. Ali berencana memanen tanaman tersebut pada minggu ke-12. Jadi, bisakah kalian menghitung berapa tinggi tanaman tersebut pada minggu ke-12? Ada yang tahu? Mari kita bahas bersama. Nah, coba kita perhatikan. Kenaikan tinggi tanaman dari minggu ke-1 ke minggu kedua adalah 5 cm. Nah, begitupun dari minggu kedua ke minggu ketiga itu pun sama, 5 cm. Nah, begitupun untuk kenaikan minggu-minggu selanjutnya, kita asumsikan kenaikannya sama, yaitu 5 cm. Jadi, setiap minggu tanaman tersebut memiliki pertumbuhan tinggi yang tetap, yaitu 5 cm. Nah, disinilah terdapat sebuah barisan aritmatika. Nah, jadi apa sih barisan aritmatika itu? Jadi, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang setiap urutan sukunya memiliki beda atau selisih yang sama. Nah, dari permasalahan pertumbuhan tanaman Ali tadi, bisa kita rubah menjadi bentuk barisan bilangan aritmatika seperti 3, 8, 13, 18, dan seterusnya dengan memiliki beda yang tetap, yaitu 5. Rumus suku ke N barisan aritmatika itu sendiri adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. UN adalah suku ke N, di mana A yaitu suku pertama, B yaitu beda atau selisih antar sukunya, dan N adalah banyaknya suku. Nah, pada permasalahan pertumbuhan tanaman Ali tadi, bisa kita kerjakan dengan menggunakan rumus ini. Nah, coba perhatikan kembali. Diketahui suku pertama atau A yaitu 3 cm, suku kedua yaitu 8, suku ketiga 13, dengan beda antar sukunya yaitu 5 cm. Nah, jadi suku ke-12-nya adalah U12 sama dengan A-nya yaitu 3, ditambah N-nya yaitu 12, dikurangi 1, dikali B-nya yaitu 5. Diperoleh U12 sama dengan 3 ditambah 11 dikali 5. Perolehlah U12 sama dengan 3 ditambah 55 sama dengan 58. Nah, jadi dapat disimpulkan tinggi tanaman Ali pada minggu ke-12 adalah 58 cm. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, kira-kira apa yang dapat kalian pahami dari video tersebut? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang setiap urutan sukunya memiliki beda atau selisih yang sama, tetapi yaitu 3, 8, 13, dan 18. Ya, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang setiap urutan sukunya memiliki beda atau selisih yang sama atau konstan. Ya, memiliki pola bilangan 3, 8, 13, 18, dan seterusnya. Ada yang lain? Dengan selisihnya 5, suku pertamanya 3. Ya, suku pertamanya atau A itu 3, bedanya adalah 5. Terus? Rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Ya, rumus suku ke N itu UN adalah A sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Ya, kalian sudah paham ya? Nah, sekarang Ibu tampilkan soal kontekstual. Nah, dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 14 buah. Baris kedua berisi 16 buah. Baris ketiga 18 buah, dan seterusnya selalu bertambah 2 atau konstan. Selisihnya bertambah
selalu konstan atau tetap? 2. Nah, banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah titik-titik buah. Nah, sekarang silakan kalian pahami dulu soal ini. Kemudian Ibu akan bagi kalian ke 5 kelompok ya. Yang pertama kelompok 1 boleh ditulis. Sapira, Tiara, Aditya, Irul Anam. Terus kelompok 2 Kesya, Dea, Dimas, dan Padli. Kelompok 3 Sulis, Desi, Ani, Hairil, Mahesa. Kelompok 4-nya Pina, Suci, Pakih, Ridwan, Rinda. Kemudian kelompok 5 Regina, Aini, Cantika, dan Elvan. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya. Udah sesuai kelompoknya? Silakan diskusikan soal kontekstual di depan. Kira-kira apa yang harus kalian ketahui dulu? Misalkan suku pertama, bedanya. Kemudian cari suku keberapa? Suku ke-20-nya. Yuk. Bagikan dulu ya KPD-nya. Yang dikerjakan. Maaf. Kerjakan ya. Silakan kerjakan. Biasakan kalau mengerjakan soal cerita itu tulis diketahui dulu. Ya, diketahui poinnya apa. Misalkan diketahui suku pertama, berarti A-nya berapa. Diketahui dulu tulis ya. Kalau sudah diketahui poin-poinnya ditulis, baru ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Baru jawab ya. Kelompok ya. Yang mana? Ya, sok nomor 1 ditulis di sini. Nomor 2-nya. Oh. Kan ada di itu tadi. Ini pola bilangan. Ketahui ini suku pertama. Ini selisih atau beda. Ditanyakannya apa? U20 ya. Ya. Nomor 1 udah. Kalau itu kan yang nomor 2 mah menurun. Kalau menurun berarti positif negatif. Kalau menurun berarti negatif. Itu negatif 80. Ya. Nomor 2 udah. Udah, ada kesulitan? Udah.
Ini kan ini beda. Untuk A itu suku pertama, B-nya ada selisih, itu beda. Ya, suku ke-20 ya. Udah? Nomor berapa? Nomor 1. Nomor 2-nya udah. Nomor 2-nya udah. Kelompok 4 udah. Ini udah semua berarti. Kelompok 2 udah. Udah semua. Udah. 1. Udah. Kelompok 1 sudah. 2 sudah. Yang ketiga udah. Ya, semuanya udah ya. Nah, sekarang silahkan ada satu kelompok yang maju presentasi nomor 1 yang ada di LKPD. Yuk, silakan ke depan. Ya, sok. Pertanyaan nomor 1, dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri 14 buah, baris kedua berisi 16 buah, baris ketiga 18 buah, dan seterusnya selalu bertambah 2. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah diketahui pola bilangannya itu 14, 16, sama 18. Dengan A atau suku pertamanya itu 14 dan bedanya atau selisihnya itu 2. Ditanyakannya baris ke U20. Penyelesaiannya rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 kali B. U20 sama dengan A-nya 14 tambah N-nya ke-20 kurangi 1 kali B-nya 2. 14 tambah 20 kurangi 1 19. 20 kurangi 1, 19. 19 kali 2 itu 38. 14 tambah 38, 52. Jadi banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah 52. Ya. Ada yang lain dari kelompok 2 atau 3, 4? Sama. Nah, jadi diketahui pola bilangannya adalah 14, 16, 18, dan seterusnya. Nah, ini pakai titik 3. Terus yang diketahui suku pertamanya adalah 14. Selisihnya 2. Yang ditanyakan adalah suku ke-20. Nah, penyelesaiannya rumus suku ke N adalah A ditambah N min 1 dikali B. Karena A-nya 14, di sini tulis 14. Tambah N min 1, N-nya adalah 20. Ini 20 dikurangi 1, B-nya adalah 2. Nah, jadi sama dengan 14 ditambah 20 dikurangi 1, 19. Dikali 2 adalah 38. Nah, dijumlahkan hasilnya 52. Nah, ketika menyelesaikan soal kontekstual atau cerita, di akhir penyelesaian kita harus buat ditulis jadi banyaknya kursi pada pada baris ke-20 adalah 2 kursi. Udah ya, sama semua? Udah, tepuk tangan dulu. Kasih ya. Ini nomor 1. Sekarang nomor 2, boleh silakan kelompok yang lain. Ya, silakan. Pina. Jadi soal kedua adalah suatu perusahaan memproduksi 5.000 unit barang pada tahun pertama. Pada tahun-tahun berikutnya, hasil produksi turun secara bertahap sebesar 80 unit per tahun. Tentukan pada tahun keberapa perusahaan tersebut hanya memproduksi 3.000 unit barang. Diketahui A sama dengan suku pertama, jadi 5.000.
B sama dengan beda atau selisih. Jadi min 80. UN adalah suku ke N sama dengan 3000. Yang ditanyakan adalah N. Penyelesaiannya adalah UN sama dengan A tambah N kurangi 1 dikali B. UN adalah 3000. A sama dengan 5000 tambah N kurangi 1 min 80. 3000-nya turunkan, 5000-nya turunkan, ini dikali ke ini. 80 kali negatif 80 dikali ke N, jadi negatif 80 N. Negatif 1 dikali negatif 80 sama dengan plus 80. Karena negatif 80 beda dari ada N-nya, berarti kesiniin. 5000-nya turun, tambah 80 kesiniin, kan tadinya positif, jadi negatif. Jadi negatif 3000. 80 N turun, 5000 tambah 80 dikurangi 3000 sama dengan 2080. N-nya sama dengan 2080 dibagi 80 sama dengan N sama dengan 26. Jadi perusahaan itu hanya memproduksi 3000 unit barang pada tahun ke-26. Ya. Ada yang lain? Sama, berarti ya betul. Makasih ya. Ibu perkuat lagi ya. Nah, sekarang kan diketahuinya suku pertama atau produksi pertama itu 5000. Terus selisihnya kenapa negatif 80? Karena menurun produksinya, menurun. Kalau menurun kan semakin ke bawah berarti kebalikan dari positif, berarti negatif. Terus yang diketahui produksinya menyusut sampai 3000 itu pada tahun berapa? Itu ditanyakannya UN ya. Nah, UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Karena sudah diketahui UN-nya adalah 3000, nah kita turunkan. A-nya suku pertama itu 5000 ditambah N-nya belum diketahui ya, ditanyakan ya. N kurangi 1 dikali negatif 80 selisih. Nah, kita turunkan 3000 sama dengan turunkan 5000. Sekarang N dikali negatif 80 sama dengan negatif 80 N. Negatif 1 dikali negatif 80 positif 80. Kita turunkan sekarang negatif 80 N pindah ruas sini. Kalau negatif berarti jadi positif. Nah, 80 N sama dengan 5000. Turunkan. Ditambah ini positif 80. Yang 3000 pindah ruas lagi ke sini. Jadi kebalikannya, positif menjadi negatif. Dikurangi 3000. Nah, 80N sama dengan 5000 ditambah 80 dikurangi 3000. Hasilnya berapa? 2080. Nah, N sama dengan 2080 dibagi 80. Jadi hasilnya N sama dengan 26. Nah, jadi perusahaan itu hanya memproduksi 3000 unit barang pada tahun ke-20. Sampai sini paham? Dari pembelajaran kali ini, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Simpulannya apa? Ya. Barisan aritmatika itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terus ada lagi yang lain? Bu. Ya, Elpan? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang setiap urutannya suku memiliki beda satu selisih yang sama atau tetap. Ya, terus ada lagi? 6 ya. Rumus suku ke N yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Ya, jadi barisan aritmatika itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Barisan aritmatika adalah barisan apa? Bilangan yang setiap beda sukunya selalu
sama atau selisihnya selalu sama atau konstan. Terus rumusnya apa? UN sama dengan A ya. Kesimpulannya, barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan dengan pola tertentu Kalian sudah paham, berarti sekarang Ibu akan mengadakan kuis. Cukup 2 soal. Nah, sekarang siapkan HP-nya. 21. Sudah. Mulai, Ta. Mulai ya. Tepuk tangan. Udah ya. Gimana pembelajarannya hari ini? Seru banget. Alhamdulillah ya. Materi pada kesempatan ini sudah selesai. Nah, nanti materi selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar materi tentang deret aritmatika. Seperti pembelajaran kali ini di deret aritmatika mungkin kalian akan lebih ke belajar memakai metode project based learning. Ya, sekarang duduknya pindah lagi seperti semula. Oh iya, untuk menguatkan pemahaman kalian, Ibu ingin kalian mengulangi lagi barisan aritmatika itu seperti apa. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang setiap urutan sukunya memiliki beda atau selisih yang sama atau tetap. Ya, rumusnya apa? Rumusnya UN dengan A ditambah N min 1 dikali B. Jadi barisan aritmatika adalah barisan yang setiap urutan sukunya itu memiliki selisih atau beda yang selalu tetap atau sama. Ya, dengan rumusnya UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Paham ya? Nah, Ibu ulangi lagi. Untuk materi selanjutnya di pertemuan minggu depan berarti kita akan mempelajari deret aritmatika. Nah, nanti pembelajarnya akan lebih ke project based learning. Kalau sekarang kan problem based learning ya. Nah, sekarang kita tutup dulu pertemuan kali ini dengan sama-sama membacakan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.